Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana misbahal 'am wa faddala ayyamahu 'ala sa'iril ayyam wa ammara naharahu bisyam wa nawwara lailahu bil qiyam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-mufaddalin ala sa'iril umam bi anwa'il khairati wan ni'am. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum ma tashtahi anfusukum wa lakum ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qul li bil islami qawlan la as'alu anhu abadan bi ghairika illa ghairuka. Qala qul amantu billahi summa istaqim. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kami hormati tentunya Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Al-Ustaz Bapak Zakaria beserta pengurusnya. Yang kami hormati pula Ustaz Tisna, Ustaz Yusuf dan para asatidz lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi tidak mengurangi rasa takzim saya kepada mereka-mereka semua. Hadirin hadirat jamaah salatul isya dan salat tarawih yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji serta syukur tak henti-hentinya marilah kita selalu basahi lisan kita dengan selalu kita memperbanyak zikir dan tasyakkur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama kita menikmati indahnya nuansa Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di tahun ini Allah jadikan puasa yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah puasa ini akan menjadikan dan menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dilandasi dengan keimanan, keyakinan kita kepada Allah bahwasanya ibadah puasa adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada kita, khususnya pada orang-orang yang beriman. Kemudian
dilandasi pula dengan ikhlas karena Allah, dengan kita mengharapkan rahmat dan ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita yang telah lalu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika keluar dari Ramadan nanti. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang berbahagia, sesuai tema yang tadi telah dibacakan oleh MC, yaitu istiqomah pasca Ramadan. Memang istiqomah ini satu perintah yang sangat berat, Pak. Apalagi setelah Ramadan. Karena memang Ramadan ini mungkin beberapa hari lagi akan meninggalkan kita. Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita. Setahun yang akan datang Ramadan pasti akan kembali. Namun pada saat kembalinya nanti Ramadan pada tahun yang akan datang, kita masih sanksi. Apakah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati indahnya nuansa Ramadan seperti yang kita nikmati pada saat ini di Masjid Al-Muhajirin? Saya teringat perkataan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di mana beliau mengatakan la tasqubud dima'atu mir rahili Ramadan fa Ramadan sayaudu, kata beliau, walakin nastaqabbud dima'atu khasyata an ya'uda Ramadan wa anta rahilun, kata beliau. Kata Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, janganlah kau cucurkan air matamu dengan asbab kepergian bulan Ramadan, karena Ramadan itu pasti akan kembali pada tahun yang akan datang. Akan tetapi kata beliau, cucurkanlah air matamu ketika Ramadan nanti datang, kita takut tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Wa anta rakhilun, dan pada saat itu kalian telah berada di alam kubur, artinya telah meninggal dunia. Jadi jangan kita bersedih, Pak, dengan perginya bulan Ramadan. Terkadang kita beda dengan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akhir dari bulan Ramadan, beliau bukan bergembira. Kalau kita selaku umatnya, apalagi saat ini, saya yakin ketika Ramadan itu pergi, kira-kira kita sedih apa senang, Pak? Sedih apa senang? Nggak mungkin kalau jawabannya sedih. Pasti bergembira. Alhamdulillah Ramadan telah berlalu. Selamat tinggal to Ramadan, goodbye to Ramadan. Pasti ucapan kita seperti itu. Ketika masuk Ramadan kita malah sedih. Kebalikan, Ramadan datang kita sedih. Lain dengan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Ramadan datang dia bergembira, dia kabarkan kegembiraannya kepada para sahabat. Yubashiru ashabu biqudumi syahri Ramadan. Beliau kabarkan kabar gembira ini kepada para sahabat, disiarkan, dikumpulkan para sahabat bahwa besok akan datang bulan Ramadan. Tapi kalau kita kebalikan, ketika Ramadan datang malah sedih, Pak. Banyak yang ngomong, ya Ramadan lagi, ya puasa lagi, ya nggak makan lagi. Banyak orang-orang yang seperti itu. Nah begitu kita akhir Ramadan, kita kebalikannya juga. Bukannya kita bersedih dengan pergian Ramadan, akan tetapi kita bergembira, senang Ramadan berakhir. Dalam salah satu riwayat disebutkan, iza kana akhiru lailatin min syahri Ramadan bakatis samawati wal ard wal malaikah
musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah, ayyu musibatin hiya? Qala zihabu Ramadan, kata Rasulullah. Ketika malam yang terakhir daripada bulan Ramadan, maka langit dan bumi pun ikut bersedih, menangis Pak. Kalau kita kebalikannya, senang kita ketika ditinggalkan Ramadan. Langit dan bumi bersedih, dan para malaikat pun bersedih. Karena apa? Karena ada satu musibah yang terbesar, yang tidak ada musibah yang besar daripada musibah yang ditimpakan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu musibah yang menimpa kepada umat Nabi kita Muhammad, sampai-sampai langit, bumi dan para malaikat ikut bersedih dengan kepergian daripada bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah bertanya, "Qila ya Rasulullah, ayyu musibatin hiya?" Musibah apa sih yang begitu besar sampai langit, bumi serta para malaikat itu bersedih? Rasulullah menjawab, zihabu Ramadan, dengan asbab kepergian bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali keistimewaan-keistimewaannya, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya khusus diberikan kepada umat Rasulullah. Kalau memang Ramadan ini diberikan sebagai bulan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Ramadan, Nabi Musa telah mengetahui, Allah telah beritahukan bahwasanya Allah akan memberikan dua cahaya, di mana dua cahaya itu akan menerangi dua kegelapan. Allah ketika itu memberikan ketahuan kepada Nabi Musa, ya Musa, a'taitu nuran kaila yadurrum zulmatan. Kata Allah dalam salah satu hadis qudsinya, hai Musa, sesungguhnya aku akan memberikan kepada umat Nabi Muhammad dua cahaya, di mana dua cahaya ini yang akan menerangi dua kegelapan, Pak. Kemudian Nabi Musa bertanya, ya Rabb, wa man nura ya Rabb, wahai Tuhan kami, dua cahaya apa yang kau berikan kepada umat Nabi Muhammad yang kau tidak berikan kepada umat-umat sebelumnya? Maka Allah menjawab, nurul Ramadan wa nurul Quran, yaitu cahayanya bulan Ramadan dan cahayanya Al-Quran. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, wa mazulmatan ya Rabb, dua kegelapan apa ya Rabb yang kau berikan, di mana dua cahaya ini akan menerangi dua kegelapan, zulmatul qabri wa zulmatu yaumal qiyamah, kegelapan ketika kita berada di alam kubur dan kegelapan ketika kita nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Maka kita banyak bersyukur Pak pada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita hadirin sekalian. Makanya supaya Ramadan ini istiqomah ba'da Ramadan, dalam pengertian kita menjaga konsistensi ibadah kita. Jangan hanya momentum Ramadan. Momentum Ramadan ini kita jadikan satu pendidikan, satu madrasah buat kita. Karena dari semenjak awal Ramadan sampai mungkin ini malam yang terakhir ada kultum, malam besoknya mungkin udah nggak ada lagi, udah banyak tentunya mau'izah yang dapat menyuburkan hati kita, dapat menenangkan hati kita, dapat menjadikan modal kita bahwa pasca Ramadan jangan kita terputus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kiat-kiatnya? Ada dua yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah dengan kita beribadah ikhlas karena Allah, Pak. Karena ikhlas ini penting. Karena ikhlas ini sebagai tanda diterimanya amal ibadah kita. Karena memang di dalam jasad manusia itu terdapat satu gumpal darah.
Di mana segumpal darah itu jika seandainya dia baik, maka akan baik seluruhnya. Seluruh badan kita, ucapan kita, perbuatan kita, ya, dan gerak langkah kita akan menjadi baik. Namun ketika segumpal darah tersebut rusak, maka akan rusak seluruh badan kita. Badan kita tidak akan sehat, pikiran kita tidak akan sehat, bahkan tindak tanduk langkah kita, perbuatan kita pun tidak akan menjadi sehat. Hadirin sekalian, apa yaitu hati kita. Semuanya sentralnya ada di dalam hati kita. Makanya setiap pekerjaan itu yang kita lakukan, landasan utamanya adalah niat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan itu tergantung daripada niat kita, hadirin sekalian. Kemudian yang kedua apa? Kiat agar kita supaya Ramadan ini tetap supaya didikan Ramadan ini, pasca Ramadan ini kita tetap istiqomah dalam beribadah. Yang kedua, hendaklah kita menjadikan ibadah kita ini kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita banyak berdoa kepada Allah, karena dengan banyak Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Dalam genggaman Allah lah hati seluruh hambanya, seluruh manusia. Allah yang membolak-balikan hati. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau selalu banyak berdoa, apa doa yang sering Rasulullah baca? Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami dalam agamamu ya Allah. Kemudian pada saat itu didengar oleh ya Ummu Salmah, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu banyak berdoa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik? Apa kata Rasulullah? Karena hati manusia itu gampang sekali dibolak-balikkan karena berada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu meminta, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati kita, tetapkanlah hati kita dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapkanlah dalam selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu minta untuk setiap doa kita, wala taj'alid dunya akbar hammina. Dan Allah, kita minta ya Allah, jadikan kehidupan dunia ini untuk selalu menambah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, tentunya di dalam kita istiqomah pada Ramadan, kita lakukan yang biasa kita lakukan ketika Ramadan, jangan sampai kita tinggalkan. Biasanya Ramadan ini yang paling getol Pak, sholat maghrib. Yang kita tunggu biasanya bagi orang yang berpuasa adalah waktu maghrib. Bahkan yang jarang ke masjid ketika maghrib, sebelum maghrib kadang-kadang udah datang ke masjid. Kenapa? Karena ada acara bukber. Jamaahnya bukan jamaah karena Allah Ta'ala, akan tetapi jamaahnya lil perut, karena ada bukber ya di masjid ataupun di musola. Biasanya datang tuh paling telat 10 menit sebelum azan. Coba setelah Ramadan nanti, sebelum azan kira-kira bisa sampai di Muhajirin gak nih? Azan aja masih di rumah, masih luntang-lantung, bahkan masih pura-pura nggak denger azan. Kenapa? Udah nggak ada acara bukber lagi, udah nggak ada makanan lagi di masjid, betul? Ini sifat kita hadirin sekalian. Makanya yuk pasca Ramadan ini, walaupun sedikit ya, hendaklah kita lakukan. Yang tadinya kita ketika Ramadan rajin baca Al-Quran, ya minimal. Biasanya kita Ramadan baca one day one juz, ya usahakan one day 2 juz. Bisa nggak kira-kira? Ramadan kita baca one day one juz.
Ya setelah Ramadan one day itu 7 sanggup nggak? Ada mesem, ya kan? Boro-boro Ustaz, 1 hari aja 1 juz aja susah banget. Ya gimana? Jadi 1 hari 2 juz. Kita usaha minimal setengah juz lah gitu kan? Atau juga ya sejus-jus lah gitu, jus apa gitu, jus melon kayak jus paya kayak gitu, terserah. Ya, minimal 1 lembar. Kalau orang Betawi dulu tuh bukan 1 lembar, 1 ain. Ya, inilah dari ain pertama, ain yang kedua itu kita baca setiap hari. Karena apa? Karena Al-Quran inilah yang akan memberikan syafaat nanti kita pada hari kiamat. Al-Quran kita beli untuk apa, Pak? Untuk dibaca atau untuk dipajang? Dibaca apa dipajang? Pajang di rumah. Banyak yang macam-macam punya Al-Quran. Sekarang kan Al-Quran warna-warni kan. Ada warnanya merah, hijau, hitam, coklat, abu-abu di dalamnya itu. Ya. Banyak kan buat pajangan, bukan dibaca. Sedangkan Al-Quran ini akan memberikan syafaat bukan kepada orang yang nyimpen Al-Quran, bukan kepada orang yang membeli Al-Quran, bukan pada orang yang koleksi Al-Quran. Akan tetapi Rasulullah katakan iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamati ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, baca Al-Quran, bukan simpen Al-Quran, bukan pajang di lemari Al-Quran yang baca kecoa. Yang memberikan syafaat orang yang membaca Al-Quran, bukan yang menyimpan Al-Quran. Rasulullah yang mengatakan iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Maka sesungguhnya pada hari kiamat ini Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membaca, bukan yang menyimpan Al-Quran. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada satu ungkapan yang perlu kita sadari hadirin sekalian. Ya, kita sering dengar mungkin di YouTube ya. Pergilah ke masjid dengan jalan, dengan berdiri. Nanti suatu saat kalian akan pergi ke masjid dalam keadaan berbaring. Dan ketika itu safmu berada di paling depan, di depan imam. Ini mesti kita renungkan. Pergilah ke masjid dalam keadaan berdiri. Karena nanti suatu saat kita akan datang ke masjid dalam keadaan berbaring dan digotong kita dari rumah menuju ke masjid. Pergilah ke masjid itu sampai mati, bukan nunggu mati dulu baru ke masjid. Ya. Udah mati baru mau dibawa ke masjid, mintanya di Muhajirin lagi yang banyak jamaahnya. Gua minta disolatin nanti kalau nggak ada umur di Masjid Al-Muhajirin aja, karena jamaahnya banyak. Boro-boro nengok lewat masjid aja nggak pernah mau mampir. Minta disolatin di Al-Muhajirin yang jamaahnya banyak. Tetap aja semuanya tergantung amal ibadah kita, nggak akan menolong kita. Walaupun jamaahnya luber, tapi kalau amal ibadah kita nggak pernah ke masjid, malaikat nggak bakal kenal, Pak. Ini orang mana nih? Tetangga baru tapi gue pernah lihat nih. Sendalnya nggak pernah ke masjid. Lebih baik sendal hilang di masjid atau sendal yang nggak pernah ke masjid, Pak? Coba pilih. Lebih baik sendal kita hilang di masjid apa sendal yang nggak pernah datang ke masjid? Masjid ke masjid itu sampai tua. Bukan nunggu aki-aki dan jelegot. Udah jalan pakai tungkep baru mau ke masjid. Ngapain? Percuma. Dari mudanya kemana? Udah tua baru ingat masjid. Baca Al-Quran. Sebelum Al-Quran dibacain di depan kita, sudah terbujur kita kaku, baru minta dibacain Al-Quran. Inilah jadikan renungan buat kita semua. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.